Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nur Haida, sehat Bu? Alhamdulillah. Yang itu teman-teman jangan lupa di Telegram gabung aja ya. Sebenarnya sih kalau ada yang punya soal-soal di-share aja ke situ. Saya udah jadikan admin kan sebagian ya. Oke. Kita mulai aja ya kali ya. Gimana Ibu-ibu? Mau nunggu lagi apa gimana nih? Mulai aja Pak Imam. Mulai aja Pak Imam sambil jalan. Lanjut aja Pak Imam, nanti Lanjut, yang ya. lain itu ngikut. Oke, Cuma 10 doang ya. nggak apa-apa. Ntar tinggal Nanti kita share aja sih udah- sebenarnya ini. Coba bentar ya, saya screenshot dulu. Apa screenshot dulu? Share screen. Share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa bersilaturahim lagi dengan teman-teman semua. Ini senang rasanya ya bisa berbagi, bisa share gitu ya. Intinya sih apa yang diniatkan hari ini ya tujuannya ya mungkin bekalnya bukan cuma sekedar buat ujian ya, mudah-mudahan nanti ke depannya setelah kita jadi guru pendidik sudah sertifikasi lagi itu ya idealnya ya. Nah, soal yang kita coba bahas itu dari kisi-kisi nomor 12 ya. Kisi-kisi poin 12 dari kisi-kisi yang diminta sama PPG BDP yang diberikan dari UPI ya. Ini saya coba jadikan sebagai soal. Mudah-mudahan bisa istilahnya kalau saya bilang tuh nyantol ya, biar nyantol dikit lah gitu. Apa sih yang buat saya juga sih pribadi gitu terutama ya. Karena kalau share gitu kan insya Allah juga saya akan dapat inputnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari kisi-kisi, poin 12 itu menjelaskan konsep, kegunaan, dan ciri-ciri perencanaan serta ruang lingkup perencanaan bisnis. Nah, ini ada soal nih. Kira-kira nanti ada soal yang saya coba dapat. Nah, soal nomor 1 ya itu lingkungan bisnis yang menunjukkan dan menjelaskan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah ya, jadi lingkungan bisnis yang menunjukkan dan menjelaskan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kalau perusahaan berarti internal ya. Ini Ya, udah internal gampang berarti ya. internal ya. Nah, sebelum lebih lanjut, ini ada share dikit bahwa lingkungan bisnis itu dibagi 3 ya. Jadi ada lingkungan eksternal makro, lingkungan eksternal mikro. Ntar saya kasih laser. Lingkungan eksternal makro ya, yang pertama ada perekonomian, teknologi informasi, hukum politik, sosial budaya, global, demografi dan alam ya. Ada lingkungan eksternal mikro, konsumen, pemasok, perantara, pesaing, kreditor dan investor serta pemerintah. Lalu juga ada lingkungan eksternal, lingkungan internal yaitu ada manusia, money, material, mesin dan metode. Ini dari buku perencanaan bisnis ya, saya coba ambil. Bisa mudah-mudahan bisa mengingatkan kita ya bahwa lingkungan itu di bisnis itu dibagi 3. Kalau ini jawabannya jelas. Nah ini lingkungan internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Nah kayak gitu ya. Itu berkaitan dengan strength perusahaan dan weakness-nya. Seperti itu. Oke, jawabannya A. Ntar dulu Pak, ya. Ya, jawabannya A Di ya. screenshot dulu. Oke, siap. Oh, Bu Asmani ketawa aja. Karena ada di YouTube, Bu. Oh, ada di YouTube. Kayaknya Live ini Oh kita iya, ya. males lagi buka YouTube-nya. Oke, ya, nomor 2. Strategi perusahaan dalam mengelola operasional bisnisnya merupakan bagian dari lingkungan bisnis ya, mengelola operasional bisnis. Merupakan bagian dari lingkungan bisnis apa ini kira-kira Ibu ya? Strategi mengelola bisnisnya. Ya kasih waktu dulu Pak Imam biar kita Kasih jawab waktu itu dulu ya. Oke. Kira-kira jawabannya apa ya? Ini kan perusahaan ya, strategi perusahaan dalam mengelola operasional bisnis merupakan Internal. internal kayak itu ya. Nah, tadi kan ada eksternal, ada internal, ada mikro sama makro ya. Nah, ini kita lihat. Nah, salah satu yang menjadi operasional itu adalah, nah gini ya,
modal merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasional bisnis, baik yang berasal dari investasi oleh pemilik atau pemegang saham. Jadi ini bagiannya adalah dari lingkungan internal ya. Tadi kan kita lihat lingkungan internal itu ada manusia, Oh, berarti ada internal. uang internal, Bu. Karena kata kuncinya perusahaan tadi ya, dalam mengelola operasional bisnisnya. Money, material, mesin, dan metode. Ini apa istilahnya dalam pemasaran ya. Jadi ini lingkungan bisnis internal ya, manusia, uang, material, mesin, dan metode. Isinya 5M ya. Nah, ini jawabannya A. Masih jawabannya A. Nah, juga berikut ini adalah bagian dari lingkungan eksternal mikro. Nah, ini kecuali. Jadi ada eksternal dibagi dua, ada eksternal makro dan eksternal mikro ya. Ini kalau nggak ada gituannya, kira-kira apa nih jawabannya, Bu? Kalau mikro itu kan yang kira-kira Teknologi ya? ya sepantar dengan kita ya. Ini yang kecuali ya. Ya berarti yang sepantar itu kan perantara kita, pesaing kita, pemasok kita, pelanggan ya. Kalau teknologi kita lingkupnya besar ya, Ibu ya. Ya. Ini jelas yang kecuali yang C ya. Betul. Nah, ini ya. Lingkungan Langsung nih Bu Asfani nih, betul jawabannya. Pemasok, perantara, pesaing, kreditor, dan pemerintah. Nah, ini jawabannya C. Ya, seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Nah, ini masih ada ininya. Berikut adalah bagian-bagian dalam perusahaan yang harus diperhatikan oleh seorang pebisnis, kecuali bagian-bagian dalam perusahaan. Nah, ini ya. Sebenarnya ingatnya sih 5M tadi ya. Atau 6M, sehingga saya ada 6M deh. Ada manusia. Kecuali pemasok ya? Kecuali apa nih? Pemasok. Pemasok ya. Masuk. Ini karena bisa ketutup nih. Jadi produksi, penelitian, dan pengembangan, keuangan, sumber daya manusia. Ini jawabannya yang mana nih? Pemasok tuh. Pemasok. Pemasok. Coba kita lihat ya. Jawabannya apa? Enggak ada sih. Yeay, betul. Benar sih. Bagus. Betul. Oh iya benar ya. Ayo, dapat kopi. Yeay. Jawabannya ada E ya. Masuk ya. Ntar nunggu paketan dikirim Bu Asfani. Ya, gitu. Jadi berikut adalah bagian dalam perusahaan yang perlu diperhatikan dalam perusahaan ya. Nah, ini bukan ya. Ini produksi, penelitian, keuangan, dan sumber daya manusia itu bagian dari situ ya. Nomor 5. Nah, peran seorang petani yang menyediakan kebutuhan hasil alam berupa batang bambu untuk perusahaan industri kerajinan adalah, ini jawabannya sudah tahu ya Ibu ya, semua ya. Masuk ya? Nggak ada Pemasok D-nya ya. Pak Imam. Kenapa, Bu? A, B, C, D-nya nggak ada tuh. Bu, yang D pelakor. Ini ada ABCD-nya? Yang D, A, B, Oh, C, D-nya nggak ada. D. yang D pelakor. Iya. Saya ngambil dari bukunya langsung sih, jadi kayak printnya. Yang D Jawabannya Pelakor pelakor. apa pelak? Pemasok. Oh, pelakor. Pak Imam, mohon maaf, Ya. ini materinya profesional modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini modul yang mana? Bukan, ini kisi-kisi kita bahasnya. Dari kisi-kisi, Bu. Saya coba cari. Ntar kalau ada Kisi-kisi yang halaman 6. dari modul 6 juga ada. Kisi-kisi Modul halaman 1, 6. sorry. Modul 1 yang perencanaan bisnis. Ini sekarang kita di modul 1 atau based on kisi-kisi nih? Kisi-kisi. Kisi-kisi, tapi ada di modul 1, Bu. Oh, Iya. itu modul 1 Ada di modul 1. Berarti perencanaan Modul bisnis satu. ya Pak ya? Perencanaan bisnis, iya. Nah, Yang paling Kalau lengkap, kisi- yang paling bagus bukunya mau perencanaan modul 1 itu ya. Penulisnya kayaknya Iya. bagus itu. Subandi kisi-kisi kalau nggak salah. halaman 6. Halaman 6 ya. Halaman 6 nomor 31. Cailah. Nah, berikut ini merupakan contoh dari pasar pelanggan. Nah, pasar pelanggan kecuali. Kira-kira yang pelanggan yang mana, Ibu? Kecuali Kecuali. Ini merupakan Kecuali C. D ya? Nah, yang beda aja ya, Ibu ya. C. D ya, D. Jawabannya apa? D. C. C. Kan ini Ramayana pasti bisa jadi pelanggan, ya. Bisa jadi apa Ya. maksudnya? Iya. Kalau kita sebagai pembuat baju gitu ya, berarti naruhnya Kecuali pelanggan. manajer pemasaran. Nah, jawabannya ini ya, ya. Oh iya, kecuali Manajer pemasaran. Kantor pelayanan pajak bisa jadi juga sebagai pelanggan untuk Oh iya. segmen tertentu ya. Oh iya iya iya. Kalau pemerintah Malaysia, Pak, Bisa maksudnya jadi gimana dia nih? jadi pemerintah pelanggan kan juga. dia beli juga. Tadi kan ada di gambar yang ini ya. Yang gambar ini ya. Pemerintah masuk ke
lingkungan Peran mikro. eksternal Oh ya, iya iya gitu iya lah. iya iya iya. Iya, iya, iya. Mana nih tadi? Tapi Yang memang yang manajer. pasti 7. kecuali itu karena beda dari 4 ini yang ini ya. Ya, Manajer karena dia perusahaan. masuk ke perusahaan, manajer Masuk perusahaan pemasaran ya. itu. Betul. Jailah daya. Nah ini udah jawabannya nih, nggak ketutup nih. Mengutamakan penerimaan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar perusahaan merupakan bentuk perusahaan dalam membina lingkungan pemasaran. Nah ini jawabannya B ya, lingkungan pemasaran makro. Ini harusnya pemasaran makro yang internal apa makro ya, eksternal ya, eksternal makro ya, ini masuknya ya. Nah, makro Jadi, ya. jadi ini apa istilahnya? Mengutamakan penerimaan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar, sosial dan budaya ya. Oh iya iya. Ya kayak gitu. Jadi lingkungan sekitar dipeduli ya terhadap lingkungan sekitar supaya terangkatlah sedikit ekonominya. Nah ini kak tutup lagi. Pertumbuhan penduduk, komposisi dan tingkat pendidikan penduduk merupakan bagian Langsung dari jawaban tuh. langsung jawaban ya demografis ya. Padahal saya bisa tuh. Padahal bikin sendiri saya. Ya intinya adalah pertumbuhan penduduk, komposisi dan tingkat pendidikan penduduk merupakan bagian dari lingkungan demografis ya. Pak Ini Imam udah maunya lagi buru-buru aja nih Pak Imam nih. banyak soalnya Bu yang dibikin Bu, rencana bertahap nih terus. Jadi saya pinter juga gitu ya bikin. Keren Pak, lanjut Pak. Yuk. Nah ini sekarang Langsung 13 nomor- Pak. Indikator ke-13 Bu. 13 Bu. Yang bawahnya. Coba kita review dulu ya kisi-kisinya ya biar nggak pada pusing ya. Nih, saya pegang kisi-kisi soalnya. Pegang Jadi ya. Yang di Excel itu yang nomor berapa tuh kemarin? nomornya 32, indikatornya 13, membuat siklus dan tahapan proses perencanaan Nah, bisnis. Seperti itu. Jadi ini yang nomor 13 ya, membuat siklus dan tahapan proses perencanaan bisnis. Ini dari buku juga nih. Nah, ketika Anda dihadapkan untuk menyusun perencanaan bisnis yang sederhana dan kemudian dapat diimplementasikan oleh Anda di masa mendatang, hal apa yang paling awal dilakukan? Nah ya, kalau perencanaan bisnis saya baca-baca ya, kira-kira apa nih? Jawabannya lalu ini Bu. Ide bisnis. Kalau ide bisnis sih kalau saya lihat ya, tapi kita lihat jawabannya benar apa enggak nih. Nah ini, jadi kalau ini gambar yang ada di modul kita, ya jadi tahap prosesnya itu menurut Nurmalina tahun 2016, yaitu pertama ide bisnis, kemudian menganalisis peluang. Pak Imam. Apa Bu? Keren. Ini di screenshot doang. Menganalisis peluang, kekuatan, kelemahan, opportunity dan ancaman, kemudian melakukan perencanaan ya turun ke bawah. Jadi ide bisnis itu lihat dari kekuatan dulu, kelemahan, peluang dan ancaman, baru perencanaan. Perencanaan dibagi 3, ada perencanaan pasar, ada perencanaan SDM, dan perencanaan keuangan dan risiko kemitraan. Kalau perencanaan 3 ini sudah dilakukan, berarti mulai dengan tindakan. Dan selanjutnya adalah memonitor serta mengevaluasi. Ini menurut Nurmalina ya. Menurut Nurmalina ya. Seperti itu. Nah, jawabannya yang A ya. Ini ngeco sih Pak, yang kemarin di Telegram juga saya salah nih jawabnya. Iya, kan ada di Telegram ya, berarti udah jawab ya. Udah saya masukin itu yang ini kedua. Nah, ini lanjut ya. Ini udah paham ya, Ibu ya? Saya buru-buru banget perasaan. Iya, mau kemana sih Pak Bu? Ini udah paham ya. Jadi yang kita ingat itu pertama selalu ide bisnis kalau proses perencanaan bisnis ya. Kemudian dianalisis dari ini kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang, baru bikin perencanaan. Perencanaan itu meliputi 3, perencanaan pasar, perencanaan produksi dan SDM, dan perencanaan keuangan, risiko dan kemitraan. Baru ada tindakan dan monitor setelah evaluasi. Itu ya. Nah, ini perencanaan berfungsi strategis dan penting dalam melakukan bisnis, sehingga pelaku atau pelaksana bisnis terlebih dahulu menyusun perencanaan bisnis. Mengapa demikian? Jawabannya semua benar ya. Ini juga saya agak bingung ya, tapi ternyata ada jawabannya di buku kisi-kisinya gitu ya. Jadi perencanaan strategis, ini udah ada Telegram ya kalau ada yang ikutin ya. Ya udah. Perencanaan Masih ingat jawabannya strategis Pak dan Imam. penting dalam melakukan bisnis. Nah ya, sehingga pelaku dan pelaksana bisnis terlebih dahulu menyusun perencanaan bisnis. Mengapa demikian? Kenapa sih pelaku bisnis perlu merancangkan bisnis kan? Tujuannya apa gitu kan? Ternyata di sini ada yang merangkum. Ini jawabannya E ya. Tuh kan Bu As.
Ayu Ningtyas 2013 ya. Nah, ini Ayu Ningtyas, Ayu Ningtyas itu menyatakan bahwa perencanaan itu memiliki 4 arti. Nah, itu saya lihat sih mengikut ke sini semua ya. Menentukan suatu sasaran atau target perusahaan. Dapat sasarannya. Perumusan posisi perusahaan. Ya, dapat gitu ya poinnya ya. Mengidentifikasikan faktor pendukung dan penghambat untuk mencapai apa nih? Sasaran, Pak. Ya, saya naikin dikit ya. Nah, mencapai sasaran dan penyusunan langkah-langkah untuk mencapai sasaran atau target yang ditentukan. Jadi ada 4 ini ya. Ini menurut Ayu Ningtyas bahwa perencanaan itu memiliki 4 pengertian. Saya pikir sih yang membuat soal itu ngambil dari sini. Itu perumusan posisi perusahaan saat ini, penetapan suatu sasaran dulu, kemudian perumusan posisi perusahaan saat ini, mengidentifikasikan faktor pendukung dan menghambat, dan yang keempat adalah penyusunan langkah-langkah untuk mencapai sasaran atau target yang ditentukan. Seperti itu ya. Baik, itu jawabannya E ya. Sudah dari Telegram. Nah, ini soalnya panjang nih sebenarnya ya. Kurang naik, Pak. Kurang naik Itu ya. itu C. Jawabannya, Bu? Bisnis Pak Iman. penetration. Cepet banget, belum selesai baca soalnya. Masih ingat yang sumatif itu Aqua. Nah, cakep ya kalau masih ingat ya nih. Perusahaan Aqua merupakan perusahaan pertama kali memproduksi AMDK, air minum dalam kemasan. Nah, ini udah singkatannya. Air minum kemasan yang dapat Oh iya, diakses Bu oleh Ana kan keren. semua kalangan, Aqua, baik pionir. dari kalangan muda sampai kalangan tua, dan sudah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dari pernyataan tersebut, model perencanaan apa yang dilakukan oleh perusahaan bersangkutan? Yaitu bisnis penetrasi, semua kalangan ya. Jadi kalau penetrasi itu usahanya sama, tapi yang disasar macam-macam orang ya. Kalau pionir itu yang pertama ya. Ini pengecohnya pionir karena Aqua itu yang pertama jualan air minum dalam kemasan di Indonesia. Ya. Kalau economic of scale, skala ekonomi ya. Skala ekonomi, kemudian kalau scope ekonomi, ada skala ekonomi dan scope ekonomi. Kalau skala ekonomi itu apa ya? Pelajaran ekonomi ya. Kalau saya sih yang saya pahami skala ekonomi itu lebih ke seberapa besar ya pasar yang bisa kita garap ya. Terus keunggulan kompetitif itu ada di skala ekonomi. Kayak gitu ya. Lebih lengkap ya kita guru ekonomi lah. Pak Imam. Ya. Kata kuncinya pun ada. Perusahaan Aqua merupakan perusahaan pertama kali yang memproduksi. Nah, itu berarti pertama kali. Iya, Bu Firda. Berarti dia pionir ya. Mana? Oh iya, ini yang pertama kali memproduksi ya. Air Iya, minum Pak dalam nih. kemasan. Pionir harusnya, Pak. Yang pengocehnya di sini modul ya. Jawabannya juga pionir. Jawabannya pionir ya? Pionir. Pionir. Business penetration tuh Saya lihat di modul itu kan pionir, modul pionir, modul bab 1. di modul, bentar ya. Saya Coba lihat dulu. buka aja. Buka di latihan soal sumatifnya. Sumatif atau formatif? C, Pak Imam. Kalau di sini mah formatif. Yang formatif halaman 4, halaman Iya. 50. Saya sih ngambil dari modul emang ini. Kalau yang sumatif ada Bu ya soalnya ya? Coba saya lihat sumatifnya. Sumatif nomor berapa? Coba kalau di Google business penetration. Kalau Yang ini kan dari jawabannya. kemarin di modul 1 KB1 itu halaman 49, Pak Imam. Iya, emang ini saya ngambil dari situ. Jawabannya ini. Jawabannya C. Aku udah. Alasannya adalah ini ya, yang dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik dari kalangan muda sampai tua. Ini soalnya lebih panjang sebenarnya, soalnya saya mana ya. Cuman saya singkat ini. Gitu kan. Tapi emang kalau pertama kali memproduksi, itu benar dia pionir ya. Gitu aja ya, ibu-ibu ya. Iya. Cuman yang dituju soal ini adalah dia memasukkan ke semua kalangan, dari muda sampai tua. Nah, itu namanya bisnis penetrasi. Oh, pengecoh ya, itu pengecoh. Ngecoh ya. Tahu saya sih penetrasi itu. Business penetration, definisinya apa Pak? Business penetration. Jadi
ini Bu, Generasi sek- ke generasi. penetrasi itu lebih ke segmentasi pasar ya. Misalnya Iya, segmentasi segmen pasar kan ya. ada tua, muda gitu ya. Nah, sebenarnya di produknya nih khusus orang tua misalnya. Saya mau garap juga dia anak muda, namanya penetrasi. Kayak sampo Sunsilk misalnya, dia kan sampo dulu kan digerai rambutnya ya, terus ada yang pakai hijab, sampo Sunsilk hijab itu namanya penetrasi. Gitu kira-kira sih kalau saya pahami ya. Jadi penetrasi itu masuk lah istilahnya apa tuh ke sub-sub yang ada di bawahnya gitu. Awalnya dia misalnya fokusnya Segmentasi berarti memperluas segmen pasar. iya kayak gitu Kurang sih. lebih seperti itu. Iya, seperti dan segmennya macam-macam ya. Ada anak muda, ada anak orang tua, anak-anak. Nah, itu penetrasi itu masuk ke situ. Kira-kira begitu sih. Oke, sekarang yang kisi-kisi nomor 14. Yaitu menjabarkan proses penciptaan ide kreatif dan inovatif dalam perencanaan bisnis. Nah, ini berarti ide kreatif dan inovatif. Nah, kita lihat ya. Mengamati orang, mengamati tempat, membaca publikasi merupakan salah satu tahapan dalam mencari ide bisnis yaitu, nah ini ada jawaban mencari ide, sumber ide, menstimulus ide, menyeleksi ide, atau adaptasi. Kira-kira jawabannya apa ini? Kalau dari soal dulu. Mengamati orang, mengamati tempat, membaca publikasi merupakan salah satu tahapan dalam mencari Sumber ide. sumber. Mencari ide. Menurut Haida sumber ya. Mengamati orang, mengamati ini lagi mengamati aja nih. Stimulus. Menstimulus ya. Kan kita amati aja anak kita nih kan. Kak, salah Bu Nur. Bisa jadi menyeleksi atau apa nih. Coba kita lihat jawabannya ya. Nah, kira-kira jawabannya apa, Bu? Apa tuh? Nah, jadi mencari ide itu Menstimulus. dibagi 3 ya. Sumber ide. Sumber ide itu berkaitan dengan apa yang dimiliki, apa yang dibutuhkan oleh orang lain, dan apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, yaitu sumber ide. Biasanya kalau orang berinovasi kan apa yang dimiliki oleh kita, kemampuan kita, apa yang dibutuhkan orang. Itu benar, Bu. Oh, bener-bener Kedua, Aida. tahap stimulasi ide. Nah, mengamati orang, ya kan, mengamati tempat, membaca publikasi, melihat tren, Menstimulus, Bu stimulasi As. ide kita. Oh, Ya. mesti mulut. Ya udah, kita kan kalangan tua Bu Nur, jadi salah nggak apa-apa. Yang penting diingat aja ini mencari ide itu tadi kan subnya itu maaf ya saya ulang dulu. Iya Pak. Menciptakan ide kreatif dan inovatif. Nah, ini saya jawabannya mesti plus ide karena menyeleksi ide itu ada diferensiasi, adaptasi, dan pengembangan. Tadi yang beda apa ya? Modifikasi kan, ide diferensiasi gitu kan. Adaptasi, menyesuaikan, mengembangkan, kira-kira gitu. Jawabannya adalah menstimulus ide ya. Ini diingat-ingat aja ya Bu ya. Saya juga Iya, ingat-ingat ini sih. Ya poin ini nih. Ya bagus juga nih modelnya Pak Imam, belajarnya gini jadi enak. Oh gitu ya. Alhamdulillah Bu Nurida. Besok Bu Nurida gantian. Lebih ringkas ya Bu Nur. Iya, Kalau baca jadi- modul kita. Dengar baca modul. Kan ada ininya, ada pembahasannya Lumayan bisa share lah. dikit. Lanjut ya Bu. Ya, aturan dari dulu-dulu aja ya. Waduh, iya nih ganti-gantian seru nih kan. Lanjut ya. Kita Pak Imam aja. Pada tahap ini pelaku usaha melakukan seleksi ide atau memilih ide dari berbagai alternatif ide yang ada dan menentukan diferensiasi baik produk, proses maupun sistem sebagai outputnya. Menseleksi ide, memilih ide dan berbagai alternatif ide yang ada dengan menentukan diferensiasi. Soalnya kita lihat dulu ya. Jawabannya apa kira-kira? Diferensiasi tadi itu. Yang apa tadi ya? Jadi kalau tadi sumber ide kan dari apa yang kita miliki, apa yang orang perlukan, dan apa yang sudah ada kan. Menyeleksi. Menyeleksi ide. Nah, pelaku ini tahap ini melakukan seleksi dan memilih ide dari berbagai alternatif. Nah, jadinya menyeleksi ide ya. Kita lihat benar ke jawabannya. Nah, ya. Kalau dari modul ini yang ringkasnya, yang teksnya seperti ini. Jadi ringkasnya seperti ini, teksnya seperti ini saya ambil dua-duanya, yaitu menyeleksi ide sebagai outputnya ya. Dan yang berbeda dengan perusahaan lain yang lebih dahulu beroperasi merupakan salah satu tahapan dalam menciptakan ide, yaitu nah itu dia mendiferensiasi, mengadaptasi, dan mengembangkan. Ini menyeleksi ide ya. Ada kata-katanya sih, seleksi ide. Iya, ada kata kuncinya ya. Iya betul.
Oke, lanjut ya, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini saya ulang lagi. Tahapan mencari ide itu ada 3. Yang pertama sumber ide, menstimulus ide, dan menyeleksi ide. Kalau sumber itu apa yang kita miliki, apa yang orang butuhkan, apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, pesaing kita tentunya. Lalu kalau ide itu mengamati aja, kita mengamati, mempublikasi, melihat tren, agar kita dapat idenya apa ya dari stimulus itu. Kemudian setelah dapat, kita diferensiasi biar nggak sama, biar nggak plagiat, kita ada adaptasi, kita pelajari kalau misalnya kayak masakan, kita adaptasi tuh bumbunya apa gitu kan. Nah kalau perlu kita kembangin, biar jadi sesuatu yang baru. Oke, lanjut. Kisi-kisi nomor 15. Menganalisis lingkungan, analisis struktur industri, dan pesaing atau analisis key success factor. Ya. Ada yang sudah tahu nggak, Bu? Key success factor apa aja, Bu? Kunci Kunci keberhasilan. sukses. Faktor kunci keberhasilan. Ini menurut Philip Kotler ya. Kalau misal belum tahu ada soal, Bu, tenang. Nah ya, dalam apa nih? Dalam tingkat kompetisi kompetensi. di dalam industri. Nah, kita buka dulu soalnya ya. Di dalam mana tadi? Masih kelihatan ya? Kebaca ya, Bu ya? Bentar. Sini deh. Dalam tingkat kompetisi di dalam industri ditentukan oleh 5 kekuatan yang mendasar yang disebut dengan 5 competitive force atau sebagai key success factor. Di dalam industri, tekanan mengenai kompetisi-kompetisi yang muncul dapat digunakan untuk menentukan komponen kunci dari industri tersebut. Di bawah ini yang bukan 5 competitive force ya adalah ya jadi key success factor itu ada 5 competitive force ya. Itu ada 5. Di bawah ini yang bukan ya. Yang bukan kira-kira jawabannya apa, Bu? Manajer ya? Manajer, Ya, Pak. alhamdulillah nih. Kelihatan banget diferensiasinya ya. Ini berarti saya nggak bisa bikin soal ini nih. Apa? Pengecoh. Nah, kalau kita lihat ini ada gambar ya. Gambar competitive force atau 5 competitive force. Yang pertama adalah pendatang baru potensial. Ini jatuhnya apa nih? Ancaman ya. Menurut Porter ya. Menurut Porter 1992. Ancaman masuknya pendatang baru. Nah, ini. Terus pemasok, kekuatan tawar pemasok ya. Pembeli, kekuatan tawar menawar pembeli. Ya, kalau pendatang baru itu pasti ancaman. Kalau pemasok itu jatuhnya tawar menawar. Pembeli itu jatuhnya tawar menawar. Yang selanjutnya adalah ancaman dari produk atau jasa pengganti. Ya. Dan yang paling ini ya, kalau saya lihat itu semuanya mencakup di sini, para pesaing industri. Ya, persaingan di antara perusahaan yang ada. Nah ya, itu ada 5 ya. Ada 5, yaitu pendatang baru potensial, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan persaingan di dalam industri. Nah ya, jadi ada 5 ya ibu-ibu ya. Perlu diingat aja, siapa tahu nanti keluar ada 5 competitive force, pendatang baru, produk pengganti, pembeli, pemasok, dan pasar pesaing industri. Nah ini ya. Itu para atau pasar, Pak? Itu para atau pasar? Ini para pesaing, bukannya pasar. Kenapa, Aku tuh tidur. Bukan pasar, Pak, pesaing industri kan tulisannya. Bukan pasar pesaing industri, tapi pesaing para ya? industri. Oh ya, para ya. Sorry. Para pesaing industri ya. Sorry. Ya, sorry, bukan pasar. Para pesaing industri. Masih diingatin, jadi ada 5 ya, Ibu ya. Ya, kalau ada itu kita saling mengingatkan aja, ini biar semakin lengkap ya, semakin bagus apa yang kita pelajari ya. Ada 5 ya. Emang ini kan kalau yang digabungkan dengan lingkungan makro, mikro, sama internal, berarti ini masuk kepada eksternal mikro ya? Kan tadi Eksternal mikro, iya betul. Iya betul, benar Bu Firda. Ya, ini Eksternal mikro. Iya betul. Eksternal mikro kan ya? Iya betul. Kalau yang Nanti internal kan 5M kan? kalau yang eksternal makro, bukan eksternal mikro Bu. Mikro. Iya eksternal mikro. Kalau Nanti yang eksternal makro yang itu ada kan
PST namanya. Excel. Namanya ada PST, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, itu masuknya yang makro ya. Ini yang mikro, betul. Bu Firda ya, makasih Bu Firda. Lanjut ya Bu Firda ya, teman-teman ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak teman-teman? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, ini dia nih yang makro nih sebenarnya di sini nih. PEST merupakan lingkungan yang meliputi kondisi lingkungan makro, yaitu politik, hukum, sosial kultur, perekonomian, dan teknologi. Nah, lalu di sini ada kebudayaan, demografi, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, keluarga, etnik, agama, waktu, dan gender merupakan kondisi lingkungan makro dalam menilai lingkungan bisnis, yaitu dalam lingkup. Nah, ini ada 5. Kira-kira jawabannya apa, Bu? Jadi, yang ini itu kebudayaan, demografi, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, keluarga, Ekonomi ya? etnis, agama, dan gender masuknya dalam apakah Ekonomi. dia politik, apakah dia sosial kultural, Ekonomi. apa dia perekonomian, atau teknologi. Kira-kira gimana, Bu? Sosial kultural ya. Sosial ya, Bu ya? Sosial dan budaya ya. sosial. Nah, sosial jawabannya. Itu dapat itu kan Nah, itu. nah Soalnya ini ada dia. demografi. Di sini ada faktor lingkungan sosial secara umum meliputi kebudayaan, demografi, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, keluarga, etnik, agama, waktu, dan gender ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi gampangnya gini, di perencanaan bisnis itu yang tadi Bu Firda ngomong itu yang pertama yang tadi sampaikan itu mau dibagi 3 ya, mikro, makro, dan perusahaan sendiri internal ya. Jadi di buku kita itu lebih luas dibahasnya dibahas satu persatu. Tapi kalau yang di modul yang dipelajari siswa itu langsung dibagi 3 sub itu. Ya. Jadi kira-kira kalau memahaminya tadi yang kita bahas itu dibagi 3 bab, cuman dibikin mudah diperingkas tadi ya. Kayak gitu. Nah, ini dia ya. Lingkungan istilahnya PST ya. Saya juga nggak tahu dibacanya gimana gitu. Lanjut ke nomor 16 ya. Ini berapa menit lagi, Bu? Bentar lagi ya. Menganalisis kunci internal usaha sebagai nilai unik yang ditawarkan, unique selling point. Sebagai keunggulan berbisnis. 40 harinya ini ya. Ini kisi-kisi nomor 16 ya. Jadi menganalisis kunci internal usaha sebagai nilai unik yang ditawarkan, unique selling point ya. Kalau ini sih saya baca-baca performance ya, yang penting ya, performance sama peningkatan pangsa pasar ya, yang kita lihat soalnya. Nah, ini dia kunci pembeda atau key differentiators menurut Kotler dan Keller tahun 2015 adalah promosi, display, brand, tagline, atau jingle. Jawabannya apa Bapak Ibu? Kira-kira Antara brand sama tagline itu? apa Bu? Antara jingle sama tagline. Antara tagline sama brand. Oh, antara tagline sama brand. Antara tagline sama brand. Brand kayaknya. Brand ya. Nah, emang ini kita lihat ya nanti ya. Nah, ini ya. Ini menurut Philip Kotler ini diingat-ingat aja. Key differentiators dapat disebut dengan brand. Jadi unik ya, saya balik ke atas dulu sebelumnya dulu, saya buka dulu ya, maaf. Jadi unique selling point itu ditandai dengan tadi kunci pembeda itu unique selling point, yaitu adalah brand atau merek. Dan menurut Kotler adalah brand is endowing product and service with the power brand. Ya, artinya pemberian merek dapat memberikan suatu produk atau jasa memiliki kekuatan atau ekuitas merek. Nah, ya. Lanjut. Ya Bu ya, jadi jawabannya apa Bu? Brand ya. Kalau kita bahas, diingat-ingat aja key differentiators pasti brand jawabannya. Udah gitu aja ya. Kunci pembeda itu ya. Ya, kunci pembeda ingat-ingat brand. Siapa tuh soalnya muncul 1 poin kan. Berapa poin tuh nggak tahu saya. Setiap bisnis harus memiliki nilai unik yang ditawarkannya atau unique selling point.
untuk membedakan produknya dengan produk-produk pesaing lainnya, sehingga menjadikan produknya spesial, ya. Tanpa adanya unique selling point, maka perusahaan akan sulit berkompetisi dan bersaing di market. Adanya unique selling point dapat meningkatkan, nah, jawabannya apa kira-kira nih? Apakah meningkatkan strategi, apakah positioning, apakah targeting, apakah segmenting, atau promotion? Jawabannya apa kira-kira ya, Bu? Targeting. Meningkatkan targeting. Yang lain ada ibu-ibu yang lain? Coba kita lihat jawabannya ya. Target yang Nah, ini ada di buku Oh, sebenarnya. positioning. Ya, adanya unique selling point dapat meningkatkan positioning dan pangsa pasar dari perusahaan. Tapi Positioning. memang ya meningkatkan positioning. Itu kalau dari buku ya, saya ambil dari buku supaya kita ingat aja nih bagian penting kalau menurut saya. Unique selling point itu dapat meningkatkan positioning dan pangsa pasar dari perusahaan. Terus juga ingat juga unique selling point itu ditingkatkannya dengan cara performa dan tadi ya pangsa pasar juga masuk ya, performa perusahaan gitu ya. Itu performa sih saya lihat jadi kata kunci juga di dalam unique selling point. Oke. Pangsa pasar itu target apa? Gimana, Bu? Pangsa pasar itu target. Pangsa pasar itu target. Bener nggak kira-kira gitu? Emang kan ada STP ya, strategi, positioning, dan targeting. Kalau pangsa pasar itu belum tentu ditarget kali ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih. Belum tentu ditarik kalau menurut saya. Tapi itu masih bisa ini lagi sih. Cuman emang dari buku ini kita lihat sih unique selling point itu kayak misalnya kita punya satu hal yang unik dari sistem poin penjualan kita, maka posisi kita akan lebih ini ya, lebih bagus di mata konsumen. Tapi kalau targeting itu kan langkah kita ke mana? Ke luar gitu ya, ke konsumen kita langkah. Kalau targeting saya mau sasar kemana nih gitu. Tapi kalau positioning kan kita dapat dari orang. Makanya biasanya positioning itu hasilnya adalah pencitraan ya, citra masyarakat. Nah, positioning itu bisa jadi beda dengan citra produk ya, setahu saya gitu. Jadi kita posisiin tuh misalnya, kan kalau pernah dengar ya misalnya air minum Purite ya. Air minum Purite itu sehat, misalnya air dari keran bisa langsung diminum kan gitu ya. Itu kan positioning yang dibawakan oleh Purite ya. Tapi kan tahu Purite ya, Bu? Yang air minum tinggal taruh di atas gitu, air mentah terus bisa diminum. Kan ada tuh yang jual. Ya. Oh, itunya alatnya. Alatnya ya, pernah jual kan dulu iklannya gencar-gencar kan positioning ya. Tapi apa di masyarakat Indonesia kan belum tentu citranya sama ya kan. Jadi citra itu hasil dari positioning, biasanya citra produk. Bener nggak ya? Kalau kita mau nggak ya minum dari air keran kita masukin ke Purite terus kita minum langsung gitu. Ternyata masyarakat Indonesia kurang pas. Nah itu namanya citra produk. Positioningnya enggak loh, kok sehat kok, bersih kok, bagus kok, higienis kok gitu. Padahal air minum kemasan yang di pinggir jalan itu juga mirip-mirip gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Ada kan nggak dimasak gitu kan. Iya, nggak dimasak. Ya, tapi citra produknya itu seperti itu ditangkap sama konsumen gitu. Ini kalau targeting itu belum tentu pangsa pasar kalau saya lihat ya. Seperti itu. Jadi targeting itu lebih ke langkah kita mentarget ya. Kayak gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, jawabannya positioning. Oke, nomor 17. Menggambarkan peluang dan ancaman perusahaan yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Ini SWOT ya. SWOT. Tapi kalau yang di buku lebih berat itu SWOT-nya saya lihat. Nah, itu harus dipelajari tuh ya. Jadi kita lihat di soal deh. Jadi di soal yang ditaruh di buku, yang ada di materi kita itu dibikinnya itu emang lebih sulit. Jadi bagaimana memposisikan kita ya setelah melihat SWOT. Jadi menggambarkan peluang dan ancaman perusahaan yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Ada soal. Perusahaan dalam menganalisa SWOT menunjukkan perusahaan dalam posisi sangat menguntungkan perusahaan karena memiliki peluang dan juga keuntungan yang menjadi peluang perusahaan. Strategi yang diambil adalah mendukung dari kebijakan yang sudah tumbuh atau strategi berorientasi pada pertumbuhan, termasuk dalam kuadran. Nah, kalau SWOT itu menunjukkan perusahaan dalam posisi yang sangat menguntungkan. Perusahaan memiliki peluang dan juga keuntungan
yang menjadi peluang perusahaan. Jadi kalau ini ada tombol SWOT itu nanti kita lihat ya. Ini kan misalnya SWOT ya. Ada tahu nggak Bu posisinya gimana Bu? Nah ini kuadrannya kuadran berapa gitu pertanyaannya. Kan ada S, strength, weakness, opportunity, threat ya. Apa threat atau opportunity, saya lupa tuh, kebalik apa ya. Daripada ntar ini, sorry. Ini juga harus tahu Bu posisi ininya Bu. Posisi SWT-nya ya. Karena nanti menentukan ya penjawab soal. Ini ada kuadran. Yang S yang mana Bu? Yang S itu yang Kekuatan. Oh, Yang nih, kekuatan. Kekuatan. K2. S. K3. Ini kan S. Ini kan ancaman dapat Kekuatan. W. Ya. Ini kelemahan W. Ini O ya. Nah, posisinya harus begini nih kalau nggak salah nih. Harus sesuai ini nih. SWOT ya posisinya. Kalau setahu saya sih gitu waktu belajar itu ya. Jadi harus ingat itu karena saya lupa juga sih. Nah, ini kan ada SWOT. Nanti kalau dia perusahaan menunjukkan dalam posisi menguntungkan perusahaan karena memiliki peluang dan juga keuntungan yang menjadi peluang perusahaan, maka dia berada di kuadran mana gitu. Jadi peluangnya unggul, kekuatannya unggul. Nah, maka dia berada di K1 kira-kira gitu, Bu. Nanti misalnya kekuatannya unggul, tapi ancamannya juga berbahaya nih, banyak pesaingnya gitu. Maka dia dari kuadran K2. Oh, gitu bacanya. Ya, jadi ternyata kelemahannya udah banyak kelemahannya gitu kan. Ancamannya udah banyak. Misalnya kayak wartel ya, sekarang kelemahannya banyak banget. Wartel orang udah punya handphone gitu kan. Ancamannya juga banyak gitu kan, kebijakannya misalnya ini, maka dia kuadran 4 gitu ya. Ada juga yang peluangnya bagus nih. Ya. Bacanya ya Bu As. Baru tahu. Tahu ya, lumayan ya Bu, bisa share ya. Jadi ini posisinya sih harus Jadi jawabannya K1 jawabannya ya. K1. K1. Tapi ini perusahaan dalam posisi sangat menguntungkan perusahaan karena memiliki peluang dan Peluang, juga peluang besar dan kekuatan besar. Nah, kalau di buku kalau Ibu baca nih dia jelasin. Ya ini saya ambil dari sini kata-katanya. Oh, cara bacanya begitu. Iya, Bu. Jadi nah ini tadi ada pengambilan kebijakan ya. Kebijakannya apa gitu kan? Mendukung dari kebijakan yang sedang bertumbuh dan strategi berorientasi pada pertumbuhan. Nah, kalau ini bisa dilanjut nih usahanya nih kira-kira gitu. Nah, ini K1. Jawabannya ya. Oke. Ini ada penguatan perusahaan dalam analisa SWOT menunjukkan posisi perusahaan menghadapi peluang yang sangat besar. Tetapi pihak lain menghadapi kelemahan internal perusahaan sendiri, sehingga fokus strategi dilakukan dengan cara meminimalisir masalah internal agar dapat meraih peluang. Jadi dia, tadi naranya gimana Bu? Ini strength ya? Kekuatan dan kelemahan dong. Ini weakness, threat sama O ya? Nah ini kan, kalau saya ingat-ingat tadi kan kayak gitu ya? K1, K2, K3, atas Pak, keempat itu. 3. Salah Pak. Kebalik Pak, ini kalau di atas 4, 3 bawah. 4 bawah. Ini 3. Jadi K1, K2, K3, K4, K3-nya atas Pak. Oh, K3-nya atas ya. Oh, berarti ingat ya Bu ya. Saya lupa berarti. Kayak gitu harus ingat itu emang. Ini K3, K4. Di bawah ini K3 ya. K4, K3 sini ya. K4. Iya, itu ya. K3. Alhamdulillah masih ingat. Jadi peluang dengan kelemahan berarti peluang sangat besar. Peluangnya sangat besar. Tapi pihak lain menghadapi kelemahan internal. Kelemahan. K3. K3 ya. Jawabannya apa ya? Coba kita lihat ya. K3 ya? K3, luar biasa. Oh gitu cara bacanya. Ya. Jadi diingat ya. Iya, makanya. SWOT. Makanya SWOT. SWOT ya. Jadi K1, K2, K3, K4. SWOT. Ntar kalau bingung kakaknya, ingat Bu Neneng yang ke atas. Jadi atas bawah Bu. Siap. Atas bawah ya. Iya. Sana. Nah, Bu, ingat ya mudah-mudahan ya. Bu, DDA.
Oke, nomor 18. Ini nih model nih. Kanvas Kanvas ya. yang paling jago siapa waktu Aduh, itu? yang Bu panjang. Amina mana? Bu Bu Amina. Amina. Bu Amina ini Kanvas, Bu Amina datang nggak? belum kelihatan. nggak ada. Ikut di YouTube kali, kan ada yang di YouTube. Nah, berikut ini yang bukan merupakan 9 elemen. Ini harus ditutup. Udah ada Pada jawaban. bis model kanvas, yaitu apa ya? Udah ada jawabannya belum? Udah ada jawab. Jawabannya C ya. Ini Ini nggak ada. memang agak panjang ya Ibu ya. Ini buat ini memang harus baca sendiri kadang-kadang. Kalau bisa nonton video, ada di video bagus ya. Jadi Tapi urutannya memang ini bentuknya seperti ini ya Pak Imam ya? bentuknya seperti ini. Nulisnya juga harus begini ya. Harus Jadi dari begitu ya? customer segment, Heeh. dari segmen customer yang dituju, terus nomor 2-nya ke sini. Iya, baru ke Lalu- customer, ke channel dan customer relationship. Ya, nilai-nilai perusahaan kita apa ya? Nilai perusahaan Iya. kita kan. Terus Hmm. channel, pemasarannya gimana gitu kan. WA, Facebook Ah. gitu. Terus customer relationship. Nah, ini Nah, gimana nih caranya bangun ini? Baru nanti pendapatannya gimana nih? Ini gitu, lupa kira-kira. yang Untung apa enggak? Saya sih selalu ngingetin gini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, 6-nya ini nih, key research ya. Research utama kita apa, terus nunjuk ke key activities kita apa, iya bikin akun gitu kan ya itu ya, partners kita apa, ya. kayak Baru aktivitas. Structure ya. Ya, Terus biayanya gimana biar mengelola. Nah, seperti itu ya. Dan ini tujuan akhir yang dituju. Jadi kalau di dalam bisnis itu keunggulan itu didapat dari bagaimana meminimalisir biaya ya kalau nggak salah sih. Jadi memang biaya itu kalau saya lihat nonton di videonya cost structure itu paling dikejar gitu ya di akhir setelah udah dapat semua baru kayak gitu. Itu sih yang saya tangkap. Mudah-mudahan ini apal ya, mudah-mudahan ya. Jadi yang bukan itu ini. Nanti kalau ada soalnya satu persatu ini nih ini yang kita harus banyak mengecoh nih harus siap ya. Ini setelah ini ada soal seperti itu. Mengenai ini apa revenue stream di soalnya ya. Kita lihat soalnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berikut manfaat utama dari model bisnis Canva. ya itu jawabannya. Ah, iya ada jawaban. Oke ya. Lupa ini, berarti ya tadi lupa nih. Jawabannya C ya. Tapi kita lihat ada ini enggak? Oke, yang bisnis Canvas model itu nanti saya ada, kalau udah dimasukin Telegram belum ya? Telegram terbaru tadi saya masukin soal. Kalau bisa dibaca-baca aja di situ. Padahal belum baca soalnya udah jawab C aja. Iya nih. Jadi manfaat utama dari bisnis Canva model C ini ya, dapat mengetahui kelayakan dalam pasar manajemen, operasional, dan perusahaan. Ya. Dalam perusahaan. ingat aja layak. Iya. Dapat mengetahui kelayakan. Ini layak apa enggak di dalam pasar, dalam manajemen, dalam perusahaan, operasional, dan perusahaan. Dalam operasional ya. Begitu ya. Pasar, manajemen, dan operasional. Mudah-mudahan ingat ya. Mungkin lanjut ke sisi nomor 19 ya. Besok kalau ada pertemuan lagi, kalau ada ini kita akan masuk ke nomor 20. Jadi kita mentok sampai 19 dulu aja. Imam, Pak Imam. Tanggung amat tambah 20, Pak. Imam, Oh, 20 ya, Bu. Imam, Ya. mau ngasih ini aja sedikit. Hah? Gimana kalau misalnya besok kita mau ngebahas nih, misalnya kisi-kisi nomor berapa. Ah. Kita baca-baca dulu, jadi kita bisa tahu gitu. Jadi Iya, misalnya iya. kita mau bahas nomor Iya, berapa iya. kisi-kisi nih. Jadi Ntar kita kita baca-baca siapin. dulu kisi-kisi itu, gitu. Jadi kita bisa Iya, tahu siap, nih, siap. oh ini, jadi bisa mengingat kembali ya apa yang kita baca. Maksudnya kayak Makanya Kalau bacanya kisi-kisi, jangan langsung modul Bu Eni. Modul mah puyeng Bu Eni. Bu Belajar Eni lah kisi-kisi, langsung Bu modul Eni. dia dapat habis satu modul. Wah, Bu Eni Modul dapat berat. barengan saya yuk. jadi seimbang. Ya deh, nanti nomor 19 aja kita Lanjut. terakhir ya. Hari ini sampai 19 Oke, dulu, oke. nanti dilanjut lagi besok ya Bu Eni ya. Tapi kita akan tentukan, insya Allah ya, tentukan nomor poin kisi-kisi nomor berapa aja. Itu nomor 19, menganalisis 3 strategi generik pembangunan bisnis. Cost leadership, diferensiasi dan fokus, dan alternatif pengembangan produk atau pasar. Jadi bikin belum ya? Oh, belum nih, nomor 19, berarti Ya udah 19 PR buat Pak PR dah ya. Imam. Besok kita bahas 19, PR-nya buat Pak Imam, bukan kita jadi. 20, 21, Kita bahas kisi-kisi 22. nomor berapa Pak Imam? Kita besok bahas 19 ya, 19 sampai berapa nih enaknya nih? 30.
Sampai 25 aja Bu ya. Nanti ini 26 25. itu udah masuk bis digital. Nanti kita lebih dalam lagi. Ini insya Allah ini saya nih. Semangat nih oleh saya ngajarin ini ke anak-anak. Ya. Nah, Jadi- ini loh Bu, Nanti kita baca pengembangan produk ya. Iya Bu. Pak Imam. Iya Bu. Aku kan lihat di YouTube tuh masalah kritikan tentang masalah soal UP kan. Nah, Nah, di situ tuh dari dosen itu kalau nggak salah, dia situ menyarankan agar kita membaca modul dulu, baru Betul. kisi-kisi, baru Betul. latihan soal. Makanya kenapa saya baca modul dulu, Bu Asma? Wah, kalau Kami semuanya. apa Mbak ini? nggak kuat Bu Itu kalau yang baca benar modul. iya, yang benar itu. Saya kebetulan udah baca modul juga. Modul 1 Kalau sampai Imam modul baca 4. modul Pak Imam. Tapi ada modul 3 itu atau modul 4 itu yang sulit dibacanya ya. Iya. Modul 1, modul 2 itu masih Pemahaman. enak, masih Iya. enak banget. Sisanya itu modul yang lain Ibu ini sendirilah. Itu kayak kejar tayang itu saya lihat itu. Pokoknya nggak masuk di kepala Iya. biasanya. Kagak nyambung Udah ya nggak kalau saya. muat. Tuh Bu Saya Eni. juga baca cepet aja sih, skimming aja sih. Kalau baca itu enggak. Diprotes sama Bu Eni deh. Oh, Bu Eni bagus Bu Eni. Semangat kita kan. Apa-apa, udah sampai halaman 146. Jadi besok Kesian. 19 sampai 20 berapa Bu? 25. 25. 25. Karena saya merasa Bu Asma ini tidak bisa nonton drakor lagi. Saya menolak modul Bu Eni. Makanya kejar Pak Imam. Insya Allah ya. Insya Allah saya mau nyempetin lagi besok malam ya. Kalau misalnya itu kita Sempetin dong Pak Imam. kalau kita sama-sama ya. Mudah-mudahan lebih rame lagi ya. Kasihan nih Bu Neneng sama saya, sama Oke. siapa Bu Rahmi. Sama Bener, aku juga Aisyah. Bu A, sama Ya aku. udah semua. Nanti kalau mau nonton halo? Mau nonton Halo. YouTube-nya ada? Siapa? Ya, ini ada nanti. Aku ketinggalan tadi di mana Pak Imam Mbak YouTube-nya. Enggak sih, nanti saya share di grup. Oke. Nanti ada. Makanya on kamera biar kelihatan Bu Neneng di YouTube. Kan kita dada-dada. Nasional loh. Nasional loh. Makanya besok dandan ya Bu Neneng. Iya. Nasional, ntar saya sebarin nih. Yuk lihat nih. Jadi pertemuan kapan lagi, Pak? Besok malam Bu. Bu, tiap malam kita Bu. Tiap malam Bu Nur. Ya Allah, luar biasa. Ya gimana Bu Nur? Tadi kan sudah saya share Bu Nur. Drakor. Bu Nur, jadi kita semangat kan mau ngebahas, kita jadi baca modul. Minimal kita nyari-nyari yang di kata Ya kunci. gitu maksudnya, benar Bu Neneng, benar-benar. Iya, iya Minimal benar. kita yang ada di indikator kita ini kan ada masukan. Iya. Kan malam ini lumayan ya Bu Neneng ya. Kita inget yang kuadran yang SWOT kan jadi Iya, masih ingat iya, sama Kanva ya. Sama Kanva. Tujuannya adalah untuk melayakan. Ya, jadi hari ini ada tambah Untuk dikit ya Bu ya. melayakan. Makasih Pak Imam. Sama-sama Bu, kita Mudah-mudahan sama-sama berkah. share. Maaf ya. Sampai Dicubitin mulu. ketemu besok ya. Dicubitin Mudah-mudahan mulu nih. Nggak apa Bu, saya mah. Imam. Ya nanti Pak baca-baca Imam Telegram aja sendiri, kalau itu ya. Ya kan, Iya, daripada Pak belajar Imam. sendiri, mending belajar bareng-bareng. Kuat. Iya, makanya kita cubitin terus aja Pak Imam. Terima kasih Bu Susi, Bu Rosita, Bu Isma, Bu Firda, ya Bu Dika, Bu Ana, semua. Sama-sama Pak Imam. Ida, ya semua ya. Ya, terima Neneng, kasih Bu juga Asmani. Pak Imam. Ya, kita tutup dulu ya kegiatan malam ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya tutup. Terima kasih, Pak Assalamualaikum Imam. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, Bu. Waalaikumsalam.